Pemirsa, skandal korupsi Gubernur Papua Lukas NMB menjadi sorotan bahkan sampai ke istana. Presiden Joko Widodo menegaskan Lukas NMB harus menghormati proses hukum dengan memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Skandal korupsi Gubernur Papua Lukas NMB menjadi sorotan, mulai dari dugaan penerimaan gratifikasi hingga kegiatan judi di luar negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka pada 5 September 2022 lalu. Namun hingga saat ini, Lukas belum dapat diperiksa oleh KPK lantaran belum satu kali pun menghadiri panggilan pemeriksaan dengan alasan sakit. Presiden Joko Widodo pun angkat suara soal kasus korupsi yang menjerat Lukas. Kepala negara menegaskan, panggilan oleh KPK harus dihormati oleh semua pihak. Sama, saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya. Lukas sejauh ini diduga menerima gratifikasi 1 miliar rupiah. Namun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan aktivitas keuangan tak wajar di rekening orang nomor 1 di Papua itu. Lebih dari 1,5 triliun rupiah diduga mengalir ke kasino judi dan dipakai membeli barang-barang mewah. Transaksi jumbo itu tak sesuai dengan profil kekayaan Lukas yang hanya 33,7 miliar rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, nilai korupsi yang diduga dilakukan Lukas bukan hanya 1 miliar, melainkan ratusan miliar rupiah. Dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB per hari ini itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir. Jadi bukan 1 miliar. Yang ketiga, ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini. Misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Lukas NMB melawan, tak hanya ogah memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Kuasa hukum Lukas juga menyebut kasus hukum yang menjerat kliennya adalah bentuk kriminalisasi. Kubu Lukas bahkan menuding penetapan Lukas sebagai tersangka oleh KPK merupakan upaya intervensi yang dilakukan untuk menggeser kursi orang nomor 1 di Papua itu. Tanggal 10 bulan 12 tahun 2021 meminta kepada Pak Gubernur untuk menerima Paulus menjadi wakil gubernur karena Clementina meninggal dunia. Lagi-lagi Tito datang atas nama pemerintah pusat meminta Pak Gubernur. Padahal ini urusannya partai politik, bukan urusannya pemerintah, bukan urusannya Mendagri. Mendagri itu tinggal finalisasi hasil. Jadi kalau saya mengatakan seperti itu, ini by design yang mau disiapkan oleh mereka, bahwa mereka punya yang namanya orang yang dipersiapkan untuk menduduki Papua tanpa melalui proses demokrasi. Hingga kini, KPK belum mengungkap modus operandi korupsi Lukas NMB. KPK bahkan kerepotan memeriksa Lukas di Papua
lantaran rumah politikus Partai Demokrat itu dijaga ketat oleh massa pendukungnya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Hingga kini Lukas NMB tak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK karena alasan kesehatan. Lalu apa langkah KPK selanjutnya? Kita tanyakan kepada Paramita Dwi yang berada di gedung KPK saat ini. Mita, situasi di Papua disebut oleh pihak Polda sudah kondusif. Apakah ini akan membuat KPK untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Lukas NMB? Adakah informasi itu? Ya baik, Alfa Tauhid, seperti yang kita ketahui pihak KPK ataupun pihak pemberantasan korupsi sudah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka pada tanggal 5 September 2022 kemarin. Yang dimana sudah ada 2 panggilan yang diberikan kepada Gubernur Papua yaitu Lukas NMB pada tanggal 12 September namun tidak hadir dengan alasan sakit dan juga tanggal 26 September juga tidak hadir dengan alasan sakit. Dan kuasa hukum Lukas NMB Roy Rening pun menjelaskan kondisi Lukas NMB hingga saat ini masih belum fit sehingga belum dapat memenuhi panggilan dari KPK untuk diperiksa dan juga kuasa hukumnya juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk diberikan izin berobat ke luar negeri. Dan terkait dengan apakah Lukas NMB akan dipanggil untuk diperiksa oleh pihak KPK ataupun dipanggil paksa oleh pihak KPK, menurut Alexander Marwata pada Senin kemarin menyatakan bahwa ia akan berkoordinasi dengan pihak IDI ataupun pihak Ikatan Dokter Indonesia terkait dengan second opinion pemeriksaan terhadap Lukas NMB secara medis yang dimana melihat kasus sebelumnya yaitu dari kasus Setnov Novanto dan juga Aziz Syamsuddin, mereka menerima pemanggilan ketiga dan juga akan tetap dilakukan pemanggilan paksa yang dimana nanti pada saat pemanggilan ketiga ataupun pemanggilan paksa nanti akan dilakukan pemeriksaan medis terlebih dahulu oleh pihak KPK jika memang terbukti tidak sakit ataupun mampu diperiksa pihak KPK, mereka akan tetap dipanggil paksa untuk diperiksa KPK. Jika memang terbukti dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk diperiksa oleh pihak KPK, maka mereka akan diputuskan pembantaran penahanan ataupun akan ditunda dalam pemeriksaannya. Di mana soal pemanggilan sangat dimungkinkan karena tertuang dalam pasal 112 ayat 2 KUHP yang dimana orang yang dipanggil wajib datang kepada pihak penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawakan ataupun membawa tersangka untuk diperiksa oleh KPK. Adapun indikator lain yang juga harus dipenuhi pada saat jemput paksa adalah tertuang pada pasal 17 KUHP, penjemputan paksa harus ada 2 alat bukti dan Lukas NMB juga sudah memenuhi 2 alat bukti dari hal tersebut yang dimana memang hingga saat ini kami masih menunggu dari pihak KPK kapan mereka akan memanggil paksa ataupun pemanggilan ketiga terhadap Gubernur Papua yaitu Lukas NMB. Sementara kita kembalikan dulu kepada Anda Alfat di studio. Baik, Paramita Dwi mengabarkan langsung dari gedung KPK Jakarta.